Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita ada di bab 5 ya. Ini kita akan masuk ke lam ta'rif. Lam ta'rif ya. Udah nampil ya? Baik, bentar. Oi. Ya, nampil, Yes. nampil. Bentar ya. Ya. Bentar. Ambil minum dulu. Oke, Bentar. siap. Kita akan coba masuk lam ta'rif ya. Bab 5 dari buku tajwid ya. Ngelek. Lam ta'rif dari arafa, ma'rifah. Atau disebut alif lam isim ma'rifat, maksudnya ya, isim ma'rifat itu yang menunjukkan lebih detail. Udah kok? Ya, Pak I. Oke. Hukum lam ta'rif, kita masuk ke hukum lam ta'rif, yaitu lam ta'rif ini yaitu lam, alif lam ya, alif lam atau kita biasa sebut al ya, yang biasa semua jenis-jenis isim atau kata benda yang depannya tuh alif lam ya. Baik dia dibaca lamnya maupun tidak dibaca. Kayak ini nih, lamut ta'rif, ini kan ada at-ta'rif nih. Nih sorot nih kok. Nah, ini alif lam juga nih, ini hukum alif lam nih, tapi alif lamnya nggak dibaca. Ya. Ada yang dibaca, ada yang kagak nanti. Ya. Alif lam yang selalu berada di awal isim atau kata benda ya. Sehingga perkataan ini disebut ma'rifat atau kita sebut tuh isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu kata benda yang menunjukkan kekhususan, maksudnya ada yang dituju gitu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab ya. Tapi kita fokusnya ke hukum tajwidnya ya. Al atau alif lam yang dibaca terang dan jelas diizharkan ya, diizharkan berarti satu ketuk ya, diizharkan bila berhadapan dengan huruf-huruf tertentu ya. Adapun alif lam yang bunyinya dihilangkan atau tidak diucapkan melainkan diidghamkan pada huruf berikutnya ya, dimasukkan, alif lamnya nggak dibaca langsung. Kayak ini nih at-ta'rif ya, lamut ta'rif, asal katanya lam at-ta'rif ya. Nah, alif lamnya nggak dibaca langsung masuk ke ta ya kan, diidghamkan ya. Dia terbagi menjadi dua ya, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah izhar qamariyah ya. Dia dibaca jelas ya. Kenapa disebut qamariyah atau syamsiyah? Ini qamar artinya bulan ya. Kalau secara makna itu alif lamnya itu seperti kita memandang bulan. Seperti kita memandang bulan, jelas, terang ya kan, nggak kesilauan, nyaman ya kan kalau memandang bulan kan gitu. Kalau orang Arab tuh biasa gitu. Terus ada juga hukum alif lam yang idgham syamsiyah. Idgham itu memasukkan alif lam ke dalam huruf setelah alif lam. Jadi alif lamnya nggak dibaca. Syamsiyah ini disebut syamsiyah karena dia diibaratkan seperti matahari. Jadi kita kalau ngelihat matahari itu silau ya kan, nggak nyaman, akhirnya kita coba untuk tidak melihatnya ya kan, karena kesilauan. Nah, bahasa Arabnya gitu ya. Maka kita sebut, kalau bisa kita ringkas, alif lam izhar qamariyah ini alif lam mim yang dibaca, al jelas ya. Tapi kalau idgham syamsiyah
dia nggak dibaca alif lamnya, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Secara ringkasnya begitu. Ya, kita bahas satu ya. Ya. Nah, satu persatu. Yang pertama izhar qamariyah. Izhar qamariyah ini yaitu izhar artinya menerangkan atau menjelaskan ya, seperti pada hukum umumnya ada izhar hakiki ya, izhar halqi sorry. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi ya, yang kemarin kita belajar. Nah, dalam alif lam pun ada yang disebut izhar atau jelas bunyinya ya. Qamariyah artinya qamar atau bulan ya kan. Nah, diperjelas lagi nih. Tadi saya udah kasih spillnya. Terus berarti sebangsa bulan. Hukum baca sebangsa bulan itu kayak kita melihat mandang bulan ya. Hukum bacaannya disebut izhar qamariyah, yakni apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14 ini. Sebenarnya nggak perlu dihafal ya, karena sudah di Al-Quran itu sudah ada tanda baca, sudah ada harokat, sudah ada tanda baca, yang mana izhar qamariyah, yang mana idgham syamsiyah ya. Alif ba ghain ha kha ghain ha jim ya, kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Surat juz ya. Nah, huruf qamariyah tersebut dalam kalimat ini mah buat ngapalin aja. Nah, ini buat ngapalin aja supaya apaan aja hurufnya ya. Nah, ini bisa diapalin nih kok. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Alif ba ghain ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha gitu. Supaya gampang ngapalin apaan ya. Oh iya, bagi hajjaka wa khaf aqimah. Itu huruf qamariyah. Itu fungsinya supaya gampang ngapalin aja, dibuat kalimat gitu. Kayak kemarin kita yarmaluna. Oh, idgham itu yarmaluna. Ya ra mim lam waw nun gitu kan. Atau idgham bila gunnah lari lam sama ra gitu. Qalqalah baju di toko. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Ini sih ini hanya metode aja, tips supaya gampang dihafal. Karena lam ta'rif ini diumpamakan bintang ya, dan huruf itu diumpamakan bulan ya, hurufnya disebut bulan ya. Terus bintang itu tetap terang kelihatannya meskipun bertemu dengan bulan. Oleh sebab itu cara membacanya harus terang atau diizharkan gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, contohnya alif lam bertemu hamzah, al-anhar ya. Ini isim semua nih ya, kata benda semua ya, al-anhar. Kalau kita cari di Google nih, makna-maknanya ada nama-nama benda ya kan. Nah, atau sebuah kata ya. Kata dasar atau kita sebut gitu ya. Ya, anhar sungai-sungai misalkan, al-batil kebatilan gitu ya kan. Alif lam ketemu ba. Terus al-ghaniyyu kekayaan misalkan gitu ya kan, atau yang maha kaya dan seterusnya. Al-haqqu huruf alif lam ketemu ha, semuanya dibaca jelas ya. Jahilina orang-orang yang bodoh gitu ya kan. Al-kitabu alif lam ketemu kaf ya. Al-warithuna ya. Alif lam ketemu waw, alif lam ketemu kha, al-khashi'ina. Terus al-fadli ya, keutamaan dan seterusnya. Terus ada lagi alif lam ketemu ain, al-adzabi siksaan ya. Terus al-qiyamah hari kiamat ya maksudnya ya. Al-yatama anak yatim. Al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik ya. Alif lam ketemu alif lam ketemu mim afwan. Terus alif lam ketemu ha yang terakhir alhaakumut takatsur ya kan ya, kayak gitu ya kan.
kaidahnya jelas ya. Ini mudah ya, sangat amat mudah ini, paling gampang ini. Cuman 2 doang hukumnya alif lam itu. Terus hukum yang kedua, idgham syamsiyah. Jika alif lam ya, kita rinci dulu ya. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan ya, seperti pada idgham umumnya ya. Misalkan dia hukumnya adalah, misalkan dia ada hukumnya nun sukun dan tanwin, maka nun sukun dan tanwinnya tidak dibaca, masuk ke dalam huruf selanjutnya. Syafawi ya, idgham mimi ya kan, idgham mimi, mimnya langsung dimasukkan ke dalam huruf idghamnya. Pokoknya idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan. Alif lam pun dalam hal ini seperti itu, alif lamnya langsung dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya ya. Ya, Pai, bentar lagi, Pai. Oke, siap. Ada tukang AC bentar gue. Oh iya, siap. Tahu dulu ya. Siap. Gelas ya Pak, gelas. Mantap dong. Kencengin dong ini. Iya, boleh kencengin kipasnya. Penting ente nggak masuk angin. Wih, habis dicukur nih. Ih, ganteng kan? Mantap. Bapak juga tuh. Enggak, saya mah cuman Cepet basahin rambut panjang, doang. Pak. Rambut saya cepet panjang. Kalau Bapak enggak ya lama ya? Lama. Waktu zaman kamu sering cepet panjang. Lama-lama kan Oh iya. iya hormon. apa namanya Hormon itu. pertumbuhannya melambat. Kamu kan belum 30 kan? Udah. Udah Udah 30. mau. Kita udah 40 baru mulai melambat, atau ada hal-hal yang lebih ya dirasa lebih gitu. Iya sih. Dirasa. Pulang semakin Tapi kamu itu ya olahraga rajin ya. Olahraga rajin. rajin. Iya, kalau olahraga sama aktivitas fisik lah, minimal aktivitas fisik lah. Yang penting ada ya. Iya. Misalnya lari-lari kecil di atas tetangga nih, kalau tetangga lari. Aktivitas fisik kan nambah-nambah tuh ya. Biar enggak Iya. kaku. Rumah dari sini kemana? Besar baru Mas. Oh, besar baru. Kalau mau jalan kaki lumayan tuh. Iya, jangan lah. Pak. Ya misalkan ya kan, bisa jalan kaki dari sini ke pasar baru. Habis subuh jalan kaki sini langsung ke bawah salin. Tapi kalau guru kelas mulai jam kerjanya sesuai jadwal aja. Ini lagi kosong ya ada ya. Kenapa? Ya, lagi ada ujian sekolah. PPPS. Maaf Bang Pai. Oke, siap.
lanjut dari idgham samsiah. Idgham syamsiah. Oke, kita lanjutkan hukum yang kedua, yaitu idgham syamsiyah. Ya, idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, ya. Seperti idgham, sama seperti hukum mim dan nun, hukum tanwin, ya. Idgham itu memasukkan atau mentasydidkan huruf sebelumnya ke dalam huruf setelahnya. Jadi huruf sebelumnya nggak dibaca lagi. Dalam hal ini alif lam syamsiah pun begitu. Alif lam ta'rif ini, idgham syamsiah masuk ke dalam hukum ini, maka alif lamnya tidak dibaca, ya. Syamsiah berasal dari kata syamsun, artinya matahari, yang tadi saya terangin, ya. Syamsiah berarti sebangsa matahari. Hukum bacaan idgham syamsiah yakni apabila alif lam ta'rif, ya, bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf qamariyah. Yang tadi itu ibghi hajjaka wa khaf aqimah, sisanya masuk ke dalam syamsiah. Udah pecahannya kita dua doang, ya. Ya. Ini yang langsung masuk, alif lamnya nggak dibaca lagi. Ta, tha, dal, dzal, ra, zai, Dan zai. sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Ya. Karena lam ta'rif ini diumpamakan bintang atau huruf itu diumpamakan matahari, bintang bila bertemu dengan matahari di siang hari, bintangnya sirna, hilang, ya. Tidak nampak jelas kelihatan. Oleh sebab itu alif lam atau alnya tak dibaca, sirna, hilang, ya, nggak dibaca lagi. Cara bacanya dengan mengidghamkan atau mentasydidkan ke dalam huruf hijaiyah, sehingga alif lam tidak dibaca meskipun tulisannya ada. Contohnya at-tawwabu, langsung alif lamnya nggak dibaca, langsung masuk ke huruf ta. At-tawwabu. Ats-tsamarati. Terus Ya. ad-dunya, ya. Alif lam ketemu dal. Alif lam ketemu dal. Az-zillatu. Terus alif lam ketemu ra. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, ya. Terus alif lam ketemu zai. Az-zakatu. Nah, tulisannya alif lam zai, ya. Terus alif lam ketemu sin. As-salwa. Terus alif lam ketemu shin. Asy-syahadah. Terus alif lam ketemu shad. As-salata. Alif lam ketemu dha. Ad-dharra. Terus alif lam ketemu ta. At-tayyibi. Terus alif lam ketemu za. Az-zalimina. Nah, orang-orang yang zalim. Terus alif lam ketemu lam. Al-la'inuna. Terus alif lam ketemu nun. An-nasara, ya. Nasrani artinya. Nah, sekali lagi perlu diingat, apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, misalnya bila bertemu dengan huruf shad, ya, as-salata, alif lam tetap ada tetapi tidak dibunyikan, tetap ditulis, ya, tetap ada alif lamnya. Gitu. Sama seperti idgham yang lainnya. Nun sukunnya tetap ada, tanwinnya tetap ada, mim sukunnya tetap ada, tapi langsung dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Ya. Huruf shad adalah huruf syamsiah yang harus ditasydidkan. Jadi harus dibaca as-salata. Ini contohnya, ya. Contohnya huruf shad, ya. Ya. Tidak boleh dibaca al-salata. Nggak boleh. Alif lamnya udah nggak boleh dibaca lagi. Oke. Sampai sini paham, ya, kok? Insya Allah, Pak. Aman. Cuma dua gitu. Iya, cuma dua, gampang lah inilah. Terus gimana?
ente kemarin murojaah Ya ada kesulitan nggak? kalau dibilang kesulitan sih ya enggak lah, jelas. Cuman Aman ya? kalau apal banget ya belum. Belum ya. Sebenarnya bukan nggak kalau 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 aneh nih kok jujur ya itu sebenarnya hukum tajwid itu hukum nama-nama hukumnya ya nama-nama hukumnya tuh nggak perlu dihafal kok tapi difahami. Ya, Kecuali yang tadi ane bilang kecuali ente mau ada ujian tulis mau ada ujian teori kalau dalam sekolah ya. Ya. ya, Nah baru deh tuh apabila nun sukun bertemu mim apa hukumnya ya misalkan gitu terdapat ayat berikut ya kan mim ba'di apakah hukumnya apa penyebab hukum tersebut misalkan gitu kan biasanya kan ada tuh ujian teori. iya, Nah, kalau kan karena kan fungsinya tajwid itu fungsinya kan kita sepakat semua ya kan untuk memperbagus bacaan fungsinya gitu esensinya begitu iya. gitu doang sih kok sebenarnya. Iya kan, kalau yang paling sih yang maksudnya yang harus, maksudnya bukan yang harus ya, kalau menurut gue yang biar bisa ngebedain yang mana penting itu kan yang kalau di hukum nun sukun sama tanwin itu kan yang di huruf idhar ini kan, huruf halki, idhar halki. Nah itu kan yang 6 huruf tuh itu Iya. kudu tuh. Iya. Karena itu benar-benar salah kalau itu salah gitu. Iya, Kan gitu karena kan. karena dia nggak apa eh, nggak ada tanda baca dia harus gimana gimana gitu kan Iya maksudnya. benar. Kalau yang lain, kalau hukum-hukum yang lain kan ada tasjidnya, Iya benar. ada Ada tanda bacanya. tanda bacanya lah gitu. Heeh. Ada tanda bacanya. Paling yang gue coba latihan itu yang, karena kan gue nggak kenal apalagi yang huruf-huruf yang banyaknya kan, jadi gue yang ininya aja, huruf halkinya aja kan, Iya, kayak benar. hamzah, ha, ho, ain, wain. Nah itu mah 6 huruf apal deh gitu. Jadi kalau ngulang kan, oh ketemu huruf ini nih, oh harus dibacanya n gitu Iya, kan, benar, harus benar, dibacanya benar. jelas gitu. Iya benar. Nah di luar itu ya udah tabrak aja, maksudnya kan di luar itu pasti Iya benar. dengung kan, Iya dengung. gunah Iya pasti kan, guna iya. gitu. Paling yang Pasti ya guna. paling ya, kalau ente udah hafal idgham, izhar idgham iklab, sisanya ikhfa. Kalau kemarin ya patokannya ya, Iya. misalkan hukum mim nih. Hmm. Nah, hukum mim, Iya. ente tahu idgham mimi atau mutamathilain atau terus ente paham ikhfa syafawi, sisanya izhar syafawi gitu kebalikannya. Iya, Gitu doang, sama iya. kayak iklab aja kan ya, cuman Iya. yang penting ketemu ba Iya, udah udah gitu. Kalau gitu. itu juga di Quran udah ada tuh Ada itunya tanda tuh. bacanya mim. Iya ada Ada mimnya di atas. togirohnya kan. Iya, ada tandanya. Ada tandanya iya, ada kecil tanda bacanya, kan. iya kecil. Itu aman ya. Iya, insya Allah aman ya. Paling itu aja sih, kalau kesulitan yang ini mah enggak. Iya. Nah, tapi kayak yang hukum ini nih, lam tarik nih, gue jadi paham nih, oh kenapa ditulisnya begitu, kenapa ada yang dibaca al, ada yang Dibaca nggak dibaca enggak. alifnya ya. Kadang-kadang kan masih bingung juga kan, Ini kok langsung loncat karena ke belum situ tahu. ya. Ini Iya, kok langsung kok ke yang ini kok nggak dibaca pikiran gitu. yang ini dibaca, yang itu kok enggak. Iya iya iya. Ya sebenarnya gitu doang sih enaknya Iya, belajarannya gitu doang. iya. Ya Nah. pelan-pelan deh paling gitu. Iya. Yang penting kan tahu. Sama ya itu paling latihan-latihan biar refleks, biar refleks lah ya Iya otaknya benar, gitu. iya Jadi, benar. oh ini 2 ketuk, oh ketemu ini dengung, oh ketemu ini jelas gitu. Iya. Ya, gitu. Paling itu aja sih Bang Faiz, Iya. insya Allah sih. Kalau ente Masih- mau coba apa bacaan-bacaan boleh nanti ente voice note juga boleh. Misalnya ente minta koreksi atau apa gitu. Ente voice note aja. Iya, iya. Ente kasih captionnya misalnya Al-Baqarah ayat sekian gitu.
tolong koreksi Bang Pai, entar aneh koreksi. Oh iya, ini ada beberapa misalkan ya. Kalau ente kurang yakin ya, kalau udah yakin mah gas aja. Iya, iya. Kalau kurang yakin gitu. Cuman sih sebenarnya sih 2 hari ini lagi jarang. Mau tanya dulu Bang Pai. Apa ya? Kalau misalkan gue nih belum wudhu tapi pegang Quran boleh nggak sih? Nah, Baca itu atau ada apa ada gitu. ada berbeda pendapat tuh di dalam hal itu. Terhadap Yang intinya sih adab ya, intinya adab sama Quran ya. Kalau apa namanya dalilnya tuh la yamassuhu ilal mutahharun. Yang disepakati ulama itu adalah mushaf. Mushaf itu yang Quran semua. Tulisan Arab semua, nggak ada tafsirnya, nggak ada ininya ya. Karena bentuknya mushaf. Dia nggak boleh disentuh kecuali suci. Makanya Kalau ini yang kita punya kan ini terjemahan. iya, ini kan? terjemahan. Nah, terjemahan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang terjemahan termasuk Quran, ada yang ulama yang bilang terjemahan ya buku gitu. Orang nggak perlu wudhu ya boleh belajar di sana gitu. Karena kan di dalamnya kan kita mau ngebahas bukan mau ngebahas ilmu. Iya, ngebahas ilmu tapi afdolnya walaupun kita mau nuntut ilmu aja wudhu kok. Afdolnya kita mau nuntut ilmu agama tuh afdolnya wudhu karena kan kita kan niatinnya ibadah kan gitu sunnahnya Iya. tuh wudhu Terus gitu. kalau kayak di HP atau di komputer gimana? Ya iya itu nggak terkena nggak disebut mushaf itu nggak disebut mushaf. Berarti enggak kan kadang gue kalau lagi eh dengerin kayak bacaan Quran atau lagi ngulang pelajaran kan mana sih contohnya gitu kadang kan mau refleks langsung buka gitu di surat ini nih coba gitu. Itu maksudnya gue pengen nanya dulu boleh nggak kayak gitu maksudnya tiba-tiba aja gitu misalkan nih gue dengerin murotal misalkan kok begini sih bacanya emang nggak bawa itu. ininya apa sih gitu. Gue tiba-tiba buka aja tuh. Oh hurufnya ini, ininya ini. Kalau itu jatuhnya Ya, kan intinya buat belajar. iya jatuhnya nuntut ilmu itu. Udah. Ya maksudnya kan kalau gue kalau lagi Kalau mendesak ya maksudnya gue enggak kan bisa tiba-tiba iya tiba-tiba masa kudu wudhu dulu gitu. Iya. Secara kan kalau ibaratnya kita namanya juga ngopi kan sunnah ya kok ya sunnah ya kalau mampu dikerjakan Iya. kalau nggak mampu ya tidak berdosa berarti maksud- nggak wajib iya kan. iya nggak Berarti wajib kan. iya ya kalau mau nambah Kadang tuh gua kalau suka mau nambah buka. pahala ya jaga wudhu paling Iya. iya gitu Gue kan kadang suka buka nih depan komputer, di Iya. komputer gue dengerin yang ngajinya ya kan. iya Cuman kan gue suka ngurutin tuh di huruf-hurufnya di Quran kan. iya Jadi gue dengerin sambil gue ngebaca di Qurannya. Cuman 2 hari ini Bang Pai lagi nggak baca dulu, bukan nggak baca sih lagi jarang baca. Soalnya apa ya? Nggak tahu kenapa kayak 2 hari ini tuh kayak bukan drop sih, apa ya kayak kok nggak bisa gitu maksudnya gimana sih? Atau kayak nggak yakin gitu. ente nggak yakin Kok nggak bacaannya yakin gitu. nggak yakin bacaannya atau nggak yakin apanya maksudnya bagian Nggak mana yakin yang gue baca bener gitu. Oh. Nggak yakin yang gue baca bener gitu. Jadi gimana sih kayak ente langsung berhenti gimana? aja kalau ente nggak yakin langsung berhenti langsung kirim voice note ke aneh nggak apa-apa kok ente Iya, gue kan kemarin udah bisa dibilang sebenarnya udah setahunan lah gue baca Quran secara barbar ya. iya baca aja udah ya gitu Iya baca aja udah gitu. Kemarin sih udah beres tuh, sebenarnya udah beres dari minggu kemarin. iya Nah gue mau mulai lagi dari depan kan, mau dari Al-Fatihah. Tapi kan karena sekarang udah maksudnya banyak tahu yang lo ajarin hukum ini, ini 2 ketuk, ini begini. Ketika mulai lagi dari Al-Fatihah aja tuh udah banyak keraguan gitu. Ini bener nggak
sih gitu kan. Ingat-ingat lagi hukumnya gitu kan. Nggak PHP kok, jadi ente buka dua kitab jadi ente. Al-Quran sama kitab Iya, tajwid. jadi Yang nggak ini gitu, nggak nyebrang. Bahkan baru di Al-Baqarah di awal-awal aja udah nggak yakin lagi. Aduh besok lagi deh gitu, ulang lagi dari awal. sebenarnya Ulang lagi. yang berat itu emang istiqomah kok. Walaupun sedikit ya. Misalnya ente targetnya pertama nih sebelum naik level kan levelnya kan naik terus kan. Misalnya ente level gue coba sehari minimal 1 ayat lah coba deh. Nggak apa-apa kok. Tapi dengan kesempurnaan ya, maksudnya dengan tahsinnya, dengan perbagus tajwidnya. Nah, itu dia. Nah, gue ngerasa frustasi di situ. Beda sama yang gue kemarin. Kalau Barbar yang ya? kemarin karena Wah, gue belum banyak tahu baca kuantitas barbar. aja ya Gue langsung. semangat. Iya. Iya, gue semangat tiap hari. Yang penting biar lancar refleks huruf-hurufnya Iya, gitu benar, kan. iya. Kan huruf-huruf dulu kan. Iya benar. Biar hafal huruf-huruf dulu. Iya. Tabrak tuh gue semangat tuh. Kampung sehari bisa ya minimal selembar lah. Sehari Iya. tuh minimal selembar gue. Iya. Tapi setahun tuh Pak, beres tuh. Iya, alhamdulillah. Tahun ente. dangdung. Nah, giliran sekarang kan dipikirin kan hukumnya kan. Ini satu ketuk. Oh, ininya tasjid nih, berarti harus al gitu. Nggak boleh kan kalau waktu itu kan udah lama udah begitu ya kan. Kalau sekarang kan ada tasjidnya, oh berarti mesti al. Berarti alnya mesti kedengeran nih, ya kan. Ini makanya ini kalau kemarin kan lisan aja nih. Pahalanya lisan aja. Sekarang pahalanya dapat lisan, dapat akal. Wah, pahalanya 2 tuh. Nanti kalau kita udah bisa tafsir apa namanya tadabbur ya. Tafsir, terjemahan dan lain sebagainya itu masuk tuh ke dalam tuh 3 bab tuh, masuk ke hati tuh, asik. Asik tuh. Jadi lidah dapat, akal dapat, hati dapat kok. Nanti kalau udah juga gue sebenarnya dari berapa bulanan lah gitu, berapa bulan yang lalu lah, 2 bulanan yang lalu tuh 2-3 bulan nggak salah tuh udah niat gue pengen paling enggak hafalin juz 30. Gue punya target. Beberapa gue udah ini gitu. Cuman hafalnya tuh hafal karena dengerin YouTube doang Pak gitu.